wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil. Dumateng panjenenganipun Ayahanda Bapak Bupati Rokan Hulu beserta rombongan yang sama-sama kita muliakan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek beserta unsur pimpinan Kecamatan Tambusai yang sama-sama kita hormati, Kang Mas Pulo, Bapak Putro Warsono SAG selaku Kepala Desa beserta jajaran dan staf-stafnya yang sama-sama kita hormati, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang sama-sama kita muliakan, para noto acoro, panitia, sahabat sejati saya, Banser dan pemuda Ansor yang siap membela NKRI harga mati, mudah-mudahan telahnya menjadi lillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat yang besar tak bisa saya sebutkan gelarnya, yang kecil tak bisa saya sebutkan namanya, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan rawi pun pulau lampan jenengan sedoyo senantiasa mendapatkan rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diganti mike berarti ojo diganti bojone. Setuju? Diganti mike tapi jangan ganti pemimpinnya. Setuju? Insya Allah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan buat penuh alam yakni habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli lafazdu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda Bapak Bupati beserta rombongan yang kami muliakan, Bapak Kades, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan sepat, ikan gabus, bukan ikan lele. Semakin cepat semakin bagus, jangan bertele-tele. Ing dalam saat menika kula nyuwun ngapunten ingkang saageng-ageng pun dumateng panjenengan. Pak Ginting tahu bahasa kami ini, Pak? Ada artinya di bawah, Pak. Mohon maaf ayahanda semuanya, ibunda, suara saya serak-serak karena bukan pamer ya, kok pamer. Tadi udah disampaikan oleh ayahanda Pak Desuki Mantaan, lagi viral-viralnya Westi. Saya baru pulang dari Bali, Pak Bupati. Terus tadi malam saya ke Kanada, besok saya harus ke Amsterdam, besok malam saya harus ke Bangkok. Pamer meneh. Bali nggak pernah atau Bali lah gayanya Bali las ngono lho. Kanada mana kabun agak dalam PT Padasa, nak Bangkok Bangkinang, nak Amsterdam air tiris masuk dalam, nak genen jenengan niki namine Sri Lanka, sialang rindang sekitarnya ngono lho. Neng di manggone Sri Lanka besti. Di Sri Lanka tuh ngomong Sri Lanka metu kiyelah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masjid dapat 50 juta, anak yatim 5 juta, pemuda dapat juga. Ustadz dapat berapa ya? 4 kali 4 Pak Bupati sama dengan 16. Sempat gak sempat tolong dibalas. Nomor rekening masih lama Pak Bupati. Kalau Bapak Ibu pengen menengok bagaimana keakraban kami ketika saya mendampingi beliau dakwah-dakwah di desa-desa yang ada di Rokan Hulu ini, silahkan klik Bues Pusat Edi Suroso di YouTube, tapi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Insyaallah. Sing ceramah
Edi Suroso, ngajine ing wulan Suro, minumannya teh botol Aqua. Nah, ya kalau di tempat lain Pak Kades ya enek teh botol sro-sro ya wedang jahe, yang ini cuma lurut tok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti saya harus ke Kanada, sedikit saja ngajinya. Yang penting fotonya suwi. Pasti foto mau. Ya kan? Fotonya lama, ceramahnya sebentar. Karena Pak Bupati masih ada agenda. Besok kita sambung kembali. Oke, Besti? Wabillahi taufik wal hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki mesin ini mulai panas. Karena biasanya enak wedang jahe, ini wedang jahe ora enak kan? Cuma Aqua banyu putih, jadi mesinnya panas iki. Valentino Rosso, Pak. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalam kitab Durratun Nasifin, Allah ciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Daripada 12 bulan ini hanya Allah cintai 4 bulan. Mana yang 4 bulan itu? 3 yang selalu berdekatan seperti diriku dengan dirimu, Besti. Dan 1 yang berjauhan. Bu, aja kipas-kipas terus toh. Iki kan mau ngene ae. Lah kae kerudung ireng wis jinder ngaji karo sender. Lah kerudung putih wis jilir ngaji karo. Masya Allah, bontote wis entek. Bu, sehat? Kantong minta transfer seperti masjid 50 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa bulan Muharram ini bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum saya sampaikan alasannya, begini logikanya. Ibu, bapak kagungan putra putri cacahe 3. Sing siji insinyur di Jakarta, enggak pernah pulang. Tapi sekali pulang malam lebaran cutinya cuma 1 hari, dikasih 50 juta. Seneng nggak 50 juta? Bu, masih berada di dunia yang sama? Masih? Seneng nggak dapat 50 juta? Dasar motor duit. Datang anak kita yang dari Medan nggak pernah pulang, insinyur. Mak, cutiku cuma sehari semalam, dikasih 30 juta. Nyuk balik, nak jarine wong Jawa. Nyuk balik. Nyuk balik. Hanya sebentar saja Pak Kapolsek, Pak Camat. Sepontau aja nyok. Sekilih lalu aja. Tapi ada anak kita yang ketiga di sebelah rumah, ayah bunda-bunda. Sing lanang kerjane MCK, bukan mandi cuci kakus, maaf, mocok-mocok. Sing wedoknya anake sampean kerjanane monak-manak tok. Kira-kira daripada ketiga-tiga putra putri panjenengan itu tadi, mana yang sampean cintai? Apakah yang di Jakarta direktur 50 juta? Apakah yang dari Medan insinyur 30 juta? Apa sing tukang monak-manak tok? 50 juta. Tapi ingat ayah bunda, sing kerjanane monak-manak tok tadi, ketika sampai sakit, dia yang mengantarkan ke rumah sakit. Capek sampai ndekne sing mijetin, pengen gule terong ndekne sing jangan ting. Kira-kira mana yang sampai pilih? 50 juta, 30 juta, atau yang di samping rumah yang monak-manak tok? Siapa sih jawab 50 mau? Pilih yang mana, Bu? Pantesan banyak anak di sini ya. Begitu juga ayahanda bunda, Gusti Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun. Hanya ada 4 bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mulai panas iki widang jane ora metu. Yang pertama adalah Zulfikar toh. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang berjauhan adalah Rasa toh. Ramadan, Rajab. Bu, tadi ayahanda Bapak Bupati udah nyampaikan, bulan Masehi ada, bulan Islam ada, bulan Jawa juga ada. Yuk kita hitung dari bulan Islam, dimulai dari Muharram. Yuk mulai dari Januari, yang umum saja Masehi. Yuk April, Juli,
Agustus, September, Oktober, November, Desember, ember. Mengapa kok hafal ayahanda bunda? Saking Januari sampai Desember, karena jatuh kreditnya dari Januari sampai lah guys, yang jawab kredit oke. Sekarang kita mulai dari hijrah, dari Muharram, Rabiul, orang hafal rupane. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Sawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Wong kita wong Jawa yang 2 bulan, Pak. Dimulai saka Suroso. Suroso mana? Safar, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Bodo, Selo, Besar, Suro. Udah banyak saya tempat ceramah ning kini dicangkem-cangkem iki aku, dijangkar-jangkar. Ngene iki engko kek pira nggone nyangoni wong. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bulan Muharram atau bulan Suro ini dicintai oleh Allah? Salah satu alasannya yang pertama dawe Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang pertama adalah ada pergantian tahun yang lama dengan tahun yang baru. Tadi udah disampaikan oleh Ayanda Bapak Bupati yang mulia. Tanggal 30 Juli kemarin. Bu ya, tanggal 30 Juli itu tepat 1 Muharram. Apa Bu? Pergantian tahun yang lama dengan tahun yang baru. 1443 Hijriah, selamat tinggal dan selamat datang 1444 Hijriah. Dengan satu harapan, semoga seluruh amal ibadah kita di tahun-tahun yang lalu, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, baik siang maupun malam yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, semuanya mudah-mudahan diterima di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu. Wonge oke suarane ora enak to? Bu. Bapak. Ya Allah. Ibu-ibu suarane mboten wonten gara-gara cabai naik, Pak Bupati. Bapak-bapak suarane ora enak gara-gara sawit. Kok ya padha ning kabun ya. Nah. Bapak Ibu yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dosa enggak, Bu? Bapak-bapak punya dosa enggak? Ibu-ibu punya dosa enggak? Dosa mata, salah lihat, delok bojone wong, lali bojone. Lah kayak ngaku wong. Ibu ya, itu dosa mata. Dosa mulut, cari ini di aspal. Lalu yang sungai tolang minta diaspal, rambah muda mau minta diaspal. Sungai tolang apa? Sialang rindang minta diaspal. Anak siji anak kabeh. Kok enak cangkemi jari ini diaspal. Yo cek mending diaspal jari daripada sak durung-durunge. Nggih napa nggih? Mana tepuk tangannya? Pak Bupati, ini syarat Pak Bupati. Semakin banyak tepuk tangan, semakin banyak sangunya. Sing sabar, janji sabar tur ora kesusu, sawe jembar-jembar insyaallah di aspal. Amin ya robbal. Iki isone cuma mriti ae. Alah gayane. Wong mesti 80% aja ada gayane. Insyaallah. Alhamdulillah. Memang hidup ini aja Anda Pak Bupati paling enak ngomentari hidup orang. Kata orang kampung kami, ngurus kakak yo susah, ngurus akte yo susah. Ada yang paling mudah ngurusi hidup, ya kayak wong. Paling komentar. Ayah Anda kuncinya satu, kalau ingin negeri kita gemah ripah jinawi, badatun thayyibatun warapun ghafur, ing asor sungtulono, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, jerbasuki momobio. Tahu nggak artinya? Waduh. Bagaimana hidup ini dijalani saja Pak Bupati? Kita yang jalanin, orang lain yang ngomentarin, Allah yang nentuin. Setuju?
Paham? Wabillahi taufik wal hidayah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Alasan kedua kenapa? Karena ada 10 kejadian peristiwa yang terjadi yang dalam bulan Suro atau di dalam bulan Muharram. Apa saja yang 10 itu? Insya Allah akan saya sampaikan nanti sampai jam 10 malam lah. Bapak-bapak sanggup dengarkan saya ceramah sampai jam 10 malam? Saya nggak sanggup. Kayak piro goning wai. Yang pertama, ingat Al-Quran yang dibaca oleh Kakanda Mbak Yu saya tadi di ujung ayatnya itu. Allah turunkan Al-Quran itu ya bunda selama kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, terdiri daripada 30 juz 114 surah, 6.666 ayat. Daripada 6.666 ayat ini ada 1.000 tentang kisah-kisah 10 peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Suro. Apa? Yang pertama adalah Allah bentangkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu ing dalam bulan Suro atau di dalam bulan Muharram. Satu. Yang kedua, Allah ciptakan 7 lapis, 7 pintu surga, 7 pintu neraka itu ing dalam bulan Suro atau di dalam bulan Muharram. Udah berapa bu? 2. Yang ketiga, Allah ciptakan Nabi Adam, lalu Allah keluarkan Nabi Adam, Allah pertemukan kembali Nabi Adam dengan Hawa di Jabal Rahmah, bukit cinta kasih dan sayang. Kejadiannya itu di dalam bulan Suro atau ing bulan Muharram. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, tidak mempan. Itu kejadiannya di dalam bulan Suro atau bulan Muharram. 4. Yang kelima, Nabi Musa bisa membelah lautan hingga akhirnya Raja Fir'aun laknatullah beserta ribuan bala tentara kudanya tenggelam di Laut Merah. Kejadiannya itu di dalam bulan Suro atau bulan Muharram. Yang keenam, Nabi Yusuf alaihissalam dicampakkan oleh saudara tirinya yang bernama Bunyamin beserta adik-adiknya ke sumur tua, bisa dipertemukan oleh kafilah dagang hingga akhirnya dijual ke Kiftir, Raja Kiftir yang memiliki istri sangat BMW, buahnya montok weleh-weleh, hingga akhirnya diangkat menjadi raja dan mempersunting Siti Zulaikha. Itu kejadiannya di dalam bulan Suro atau dalam bulan Muharram. Lanjut bu. Nabi Yunus alaihissalam berputus asa ditelan oleh ikan hiu atau ikan suro hingga dimuntahkan kembali ke daratan di pantai. Itu kejadiannya di dalam bulan Suro atau di dalam bulan Muharram. Nabi Yakub alaihissalam menangisi putra tercintanya Nabi Yusuf alaihissalam karena dibilang oleh Benyamin anak tirinya tadi dimakan oleh serigala, ternyata dicampakkan ke dalam sumur tua, menangis sejadi-jadinya hingga akhirnya buta. Allah seakan bisa menyelam, bisa menengok indah dan terangnya dunia. Kembali itu di dalam bulan Suro atau di dalam bulan Muharram. Nabi Ayub alaihissalam, seluruh daratan, seluruh lembah, gurun itu dipenuhi oleh bintang ternaknya, onta, domba, kambing, biri-biri, kibas dan lain sebagainya. Anaknya banyak, istrinya banyak, tapi Allah memberikan ujian itu di dalam bulan Suro. Apa ujiannya? Maaf, di dalam Al-Quran disebutkan penyakit taun atau penyakit daripada kusta. Nak jari ini wong Jawa penyakit wis orang duwe apa-apa tinggal lung lit. Jangan tengok, jangan dipoto cangkemku. Lung lit, lung karo lit, balung karo kulit. Tapi Nabi Ayub alaihissalam enggak duwe lit, orang duwe kulit ayahanda bunda. Tinggal kerangka besarnya saja, sama organ tubuhnya yang 5, jantung, empedu, paru-paru, lambungnya digerokoti oleh deset alias belatung. Istrinya semuanya pergi, disiarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ing dalam bulan Suro atau bulan Muharram. Nabi Nuh alaihi salam terdampar kembali karena dahsyatnya tsunami atau banjir bandang. Anak dan istrinya tidak mau masuk ke dalam sampan, terdampar kembali di dalam satu bukit yang samanya Bukit Zuhd. Itu ada kejadiannya, ada di dalam bulan Suro. Terakhir, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ketika mau dibunuh oleh Yahudi dan Nasrani, diangkat oleh Allah, dan satu-satunya Nabi yang sampai hari ini belum meninggal dunia, yang ntar lagi mau diturunkan oleh Allah untuk mengamankan menuju kiamat, itu ing dalam bulan Suro
Atas 10 kejadian ini loh jari nimbai nak wong Jawa ora entuk mantu ing wulan Surasa maneh. Ing wulan Suro. Bukan masalah itunya ayahanda. Tengok yang ceramah, lahir di bulan Suro atas nama Edi Suroso lillahi ta'ala, saya nikah di bulan Suro. Dipenging kali mamak kulo ikut yang Medion sekampung kali Pak D kecamatan Jiwan, pulau kecamatan Kebonsari, besar di Lirboyo Pak. Le ojo nikah karo wong Melayu, Melayu terus. Le ojo nikah bulan Suro, kok kowe omahmu segoro gede. Bu Yani segoro gede ngertos Bu Yani yo ngerti wong primboni Bu Yani gede yo. Segoro gede itu apa? Segoro itu lautan, gede itu darah. Kau nanti nak akan jumpa di tengah-tengah keluargamu segoro gede, lautan darah. Alhamdulillah, satu malam Suro kemarin kami anniversary dan insya Allah kami rayakan nanti bulan 11 kami ingin umroh yang ketiga kalinya. So sweet gitu loh. Lalu apa yang membuat orang Jawa kok gak iso mantu nang wulan Jawa? Ini kisahnya, bukan 10 ini. Kalau nikah saja, kawin saja. Nanti ibu-ibu bilang sama ayahnya, sama suaminya, beb atau saya gue akhirnya saya Tony Rojim, saya dawe Yai Suroso Soko Kabun, jadi ini untuk orang untuk kawin selama bulan Muharram. Nikah boleh, kawin boleh. Yang tidak boleh itu apa? Mantu atau pesta. Mengapa? Tidak ada adabnya munggue wong Jawa. Ini kisahnya. Di 10 Muharram besok pagi hari ini, hari Tasu'a, hari yang ke-9, besok hari 10 Asyura. 1500 tahun yang lalu itu ada kejadian di Kufah. Saya udah kesana 2 kali di Kufah, nama negerinya itu Kufah, antara Jeddah dengan Mekah, namanya Kufah. Tepatnya di satu bukit namanya Padang Karbala. Cucu Nabi Muhammad SAW yang dicintai yang namanya Husain itu dibunuh oleh kelompok Muawiyah. Ndase ditugel. Mati. Urung iso sate iki urip. Kangge bal-balan. Kepalane Husain radhiyallahu anhu itu kangge bal-balan. Pak Ginting tahu bal-balan untuk sepak bola Pak Camat. Itulah asal mulanya sepak bola ruru. Kepala Husain tuh. Kepalanya Husain kangge bal-balan. Ada enggak? Maka datanglah Habib, para yai, para wali, terutama Sunan Kalijaga. Dulur-dulur wong Jawa, aja mantu ing wulan Suro. Kalian orang duwe adab, mau masak Rasulullah, cucunya, zuriatnya, ahli bait Rasulullah meninggal dunia ketika berbela sungkawa ing dalam bulan Suro. Kok sampai mantu kok seneng-seneng? Pak, kok pada melongo kabeh to? Urung pernah ngrungokke kajian koyo ngene apa ndelokke ustaze sing ganteng? Makasih. Cuma di Sialang Rindang di Balangan ganteng, yang di tempat lain bobrok. Ibu-ibu tadi ayahanda Pak Haji Sukiman yang mulia udah nengok fotonya itu luar biasa, imut-imut. Begitu nengok yang aslinya ke atas, siapa sih ngomong amit-amit itu? Dosa lo, ngene-ngene ya Gus turunane yai lo. Elek-elek wong ngene ya memang dasare. Cukuplah sekali masuk ning Sialang Rindang ini ya Allah. Tanya sama Pak Bupati, kemana saya mengaji dieluk-elukan. Neng kini diomong elek-elek. Urung diwe mangan lho Pak. Tinggal diwe mangan apa enggak iki kok? Iya, Pak Bupati nyangoni masjid 50 juta, pemuda 5 juta, aku kok piro ya? Terus diomong elek-elek ngene iki ya Pak. Wis suwi ora ditransfer karo Pak D. Nomor rekening masih yang lama Pak D. Bagi bermata Allah Subhanahu wa taala. Ini atas dasar inilah maka bulan kita Muharram ini bulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang terakhir, mengapa bulan Muharram atau bulan Syawal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diagung-agungkan, dimuliakan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arba'atu alamal yuhibbunallah fi syahril Muharram. Karena di dalam bulan Muharram ini ada 4 amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 4 itu? Karena waktu kita sedikit menjelang asar, yang pertama adalah asumul asyura.
puasa ing dalem Asyura atau hari yang ke-10 daripada bulan Asyura. Kapan itu? Besok pagi, nanti malam sahur, nawaitu samaudin ala yaumil Asyura. Jadi balik-balik nanti yaumil Asyura aja ya leknah Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Tapi kalau bapak ibu yang punya utang dikodok. Ibu-ibu punya utang enggak? Utang apa? Lemari, jilbab gitu. Nah utang poso fanuk maru bikodok isom falanuk maru bikodok is sholat. Orang perempuan itu ketika datang bulan, maaf corok, ketika menstruasi atau mencret itu puasanya, sholatnya nggak perlu dikodok, tetapi kalau puasanya wajib dikodok. Kalau ibu punya utang puasa Ramadan, besok nanti malam niatkan kodok. Nawaitu samaudin ala qodoi Ramadan fardhon lillahi ta'ala. Niat esuk poso ngogok Ramadan karena Allah Ta'ala. Apa pahalanya? Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dalam Duratun Nasihin, afdhalus salat ba'da salati fardhi salatu qiyamul lail. Wa afdhalus siyam ba'da siyamir Ramadan siyamu syahril muharram. Seapi-api sholat setelah sholat 5 waktu berjamaah adalah sholat qiyamul lail, yakni adalah tahajud dan witir. Dan sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di dalam bulan Muharram. Apalagi besok ya bunda, jatuh hari yang mulia, yakni hari Senin, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yukafiru sanata madiyah, Allah ampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu. Siapapun di antara kita besok cilik gede jaler putri enom lantua sing gelem poso, Allah ampuni dosa kita selama 1 tahun lamanya atau 365 hari. 1 hari puasa sedina panjenengan poso diampuni dosa panjenengan selama 365 dino. Amin ya robbal alamin. Luar biasa 10 Asyura kejadiannya. Dan yang terakhir, saumu Asyura ya'dilu saumu sanatan. Sapa wong sing sesuk esuk gelem poso ing dalem 10 Asyura, maka pahalanya dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, tak ubahnya dia telah berpuasa sunnah 1 tahun lamanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sesuk esuk siap puasa. Amin ya rabbal. Pahala selanjutnya, pahala kodok lunas 1 hari, pahala puasa Senin dapat 1 hari karena dilakukan di hari Senin, dan pahala puasa Asyura pun didapatkan. Amin ya robbal. Yang kedua, aksiru zikri, perbanyaklah zikir. La ilaha illallah, itu juga zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Orang kita ya wis pikir aku ora iso vokalis apa piye. Aku yang duwe grup kok, guys. Wis waktu panganan jagunge. Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, itu juga wirid, itu juga zikir. Tapi zikirnya ing dalam bulan Rajab ayah anda bunda sepurona aku nak nggak ngadeg ngene ora ketok ganteng lho. Iki pada jaluk kiriman transferan saka Pak Bupati pada. Nak wis ngadeg sekali 1 juta, 2 kali 2 juta, 3 kali 3 juta, wis pirang kali? 5 kali, guys. Syarat iku nak kiai ngono carane. Ya, Bu, apa zikirnya? Zikir yang diutamakan, yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu mangke wangsul ing dalem kula suwun panjenengan buka Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat yang ke-40 juz 9 paling akhir menjelang ke-10 ke bait sing paling terakhir paling bawah. Apa kata Allah? Ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat siapa itu? 1, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar tidak mempan oleh Raja Namrud. Dibaca firman Allah, qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sidik sing Allah, ulang sekali mana?
qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Terlambat sudah. Hai api dingin, jangan kau bakar, apalagi kau jilat tubuhnya. Nabi Ibrahim dingin, Bu. Api unggun setanah lapang. Di dalam kisah itu diriwayatkan belum ada api unggun yang sebesar api unggunnya Raja Namrud lanatullah. Saking besarnya, Syria nampak, Turki nampak, daerah Syam nampak, sampai Irak Baghdad pun nampak. Tapi Nabi Ibrahim jegrek mekekek uget-uget ora dadi apa-apa. Apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim diwahyukan kepada Nabi Jibril disampaikan kepada Nabi Ibrahim AS. Apa kata Jibril? Ibrahim, dawai Gusti Allah, baca kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang percaya Bapak Ibu, saking hebatnya ini kiai saya, romo kiai saya mengaturkan kepada kamu selaku santrinya 36 tahun yang lalu. Ibu-ibu enggak percaya, nanti sampai di rumah hidupkan kompor besar-besar sampai apinya membiru, tangan taruh di atas, baca doa itu. Kalau enggak melepuh nanti. Bu, Nabi Musa alaihissalam bisa menyeberangi lautan merah hingga akhirnya Raja Fir'aun beserta ribuan bala tentaranya tenggelam di laut merah. Apa yang dibaca ketika beliau melanjutkan itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Yunus ditelan oleh ikan sura atau ikan hiu berbulan-bulan, hampir 1 tahun ayahanda buta. Di dalam selama perut hiu itu tidak ada tergeser lecet sedikit pun. Apa yang dibaca zikirnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Isa ketika mau dibunuh, apa zikirnya ketika diangkat oleh Allah ke langit? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Ayub alaihissalam selamar belatung hinggap di tubuhnya dari sakitnya, itu yang dibaca zikirnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Yakub alaihissalam bisa mencelang menengok indah dan terangnya dunia dari kebutaannya, menangis putra kesayangnya. Ya Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang dibaca zikirnya ketika buta? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selama 6 bulan Nabi Nuh berlabuh hingga tersandar lagi di Bukit Suhdi. Apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Oleh kata itu, kata Romo Kiai saya di Lirboyo Kediri menyampaikan, kalau bapak-bapak ibu-ibu punya hajat, termasuk ayahanda Bapak Bupati Kulolan Panjenengan Sedoyo ingkang rawuh punya hajat, ingin dipertemukan jodohnya sebagaimana Allah mempertemukan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, ingin gelarnya, pangkatnya, karirnya, hartanya, keluarganya dijaga, diselamatkan oleh Allah sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya. Dan yang selanjutnya, barang siapa di dalam bulan Muharram atau bulan Syuro ini yang ada saudaranya yang sakit, maaf wis ngising muyuh ning nggon, makan lolok cilik ditumpik Pak Samad, ndak tolok aku jur lah. Iku basa ngendi lagi? Wis ora iso apa-apa, lungguh dilungguhke, mangan diombekke, ngombe diombekke, ora iso apa-apa. Pengin sehat kaya Nabi Yakub karo Nabi Ayub, maka perbanyaklah zikir hasbunallah wa ni'mal wakil cacahe 500 kali. Enggak lama ya Bunda. 15 telu 15 ping itu 105. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Enggak perlu diborong ya Bunda, enggak perlu diborong. Pada subuh 100, pada zuhur 100, pada asar 100, pada maghrib 100, pada isya 100, udah 500. Insya Allah seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Maka ketika masjid-masjid di Jawa mulai pesantren-pesantren, ketika Muharram puji-pujiannya benten Mbah Yai nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Monggo sareng hasbunallah illa billah
aliyil azim ling eling sira manungsa jalar istri enam lan tuwa saben dina padha elinga wong urip bakal ninggal donya hasbunallah wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyin. Matur suwun nak ora waktu ikut digojok saja kan, nak ora waktu aku yakin jenengan jaluk digaspul nggih napa nggih, engko bengi digaspul ning omahe dhewe-dhewe. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah apapun hajat kita segera dikabulkan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Muharram atau bulan Syura itu adalah aksirus sedekah. Perbanyaklah bersedekah. Boleh makanan, boleh minuman, boleh barang, boleh uang seperti Pak Bupati, boleh barang, kaos segala macam seperti Pak Kades. Boleh tenaga seperti panitia hari ini, ya alhamdulillah. Pak Ustadz, aku uang miskin loh, sak selang rindang, orang tua duit, orang tua panganan, orang tua apa-apa. Pokoknya nyong iki mek wis meletek dewek. Wis orang tua apa-apa Pak Ustadz. Adakah saya bisa bersedekah? Bisa. Dengan senyuman engkau bisa bersedekah. Senyum. Kita ompong. Ya Allah, bedake pada luntur kabeh. Si dunia regane 150 tambahin COD. Nah terus iki abang-abangnya apa basem niku? Belas on ya. Pira ngono kuwi? Ya Allah, ibu-ibu selang rindang iki Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kades. Kalau pergi muslimatan, pengajian, wirid yasin, wajune masya Allah. Muslimah, habibah, karomah, ahlil jannah. Tapi nak neng omah musibah. Lanjut ya. Perbanyaklah bersedekah. Aku rantu apa-apa Ustaz dengan senyuman. Apalagi seorang istri senyum kepada suaminya, maka pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Betul apa betul Pak? Cari ini Pak Kapolsek cocok. Mejuah-juah dong. Cocok cari ini ibu-ibu. Telek. Bu, selama ini sampai senyum kepada siapa? Pak Bupati. Padahal orang milih kok jaluk salam. Pak Kades, pripun kabare? Mas Hamid, sugeng enjing. Aluse Jabang Hamid nak karo bojone dhewe, nak karo bojone wong, coba nak karo bojone dhewe, rasa picek kowe apa? Di kampung saya, di Siang Leng Rindang nggak ada bedanya. Mungkin lebih parah di sini. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu cukup senyum kepada suami ibu, besok pagi mulai nanti maghrib sama pahalanya dengan mencium hajar aswad. Hajar itu batu aswad itu hitam, apalagi suami ibu yang hitam. Bu, balasannya surga. Bapak besok memberikan hadiah kepada ibu, maka akan dilapangkan kata Rasulullah rezekinya 1 tahun yang akan datang. Betul Bu? Kata ibu cocok. Cari ini Bapak telek. Hadiah, memberikan hadiah yang dalam bulan 10 Asyura, 10 Muharram kepada istrinya, itu pahalanya luar biasa, balasannya surga, dan Allah akan lapangkan rezekinya 1 tahun yang akan datang. Amin ya robbal. Tapi sekemampuan Bapak. Engko rekeningnya tinggal 150 di ayu umroh karo Ustaz Suroso. Ya, semampunya saja. Kalau Bapak nggak bisa, ya cukup kado. Ya goleki rantai, goleki apa kae? Goleki kae lho Pak, mosok orang ngerti lagu lama to goleki rantai tas kae lho. Sing kuning-kuning kae. Buri jengandul. Seneng itu Pak, memberikan hadiah kepada, apalagi Bapak Ibu udah dicontohkan ayahanda Pak Bupati.
bersedekah kepada anak yatim. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa lil yatim," barang siapa yang bersedekah kepada anak yatim, lalu yang mengelus kepala anak yatim. Mengelus kepala anak yatim itu, maaf ayahanda bunda, itu ada teknisnya. Dari belakang ke depan, baru balik lagi ke belakang. Kalau dari depan ke belakang itu sama mendoakan, bapakmu mending mati ya, Le. Enggak, terus aku njaluk nomor WA-ne makmu ya. Dari belakang. Pak Bupati ketawa nih. Dari belakang ke depan sambil membaca ajarakallahu laka fima ataita wa ja'alaka tahuran fima abqata birahmatika ya arhamar rahimin. Besok pagi sampean bungkus sego. Wis sego pecel, sego apa lah kono, terus diselipke ngono, ora 500.000 ya sejuta wong siji anak yatim sesuk. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa lil yatim," barang siapa yang bersedekah kepada anak yatim, Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak rambut yang tumbuh di kepala anak yatim tersebut. Amin Allahumma. Itu yang pertama. Yang kedua, man tasaddaqa lil yatim, barang siapa yang bersedekah kepada anak yatim ing dalam bulan Surah besok pagi, Tasua hari ini dan hari besok, maka Allah akan kabulkan seluruh hajatnya sebanyak rambut yang tumbuh di kepala anak yatim tersebut. Dan yang ketiga, Allah akan kabulkan seluruh permintaannya yang baik-baik di tahun itu sebanyak rambut yang tumbuh di kepala anak yatim tersebut. Tapi namun demikian, jangan pilih-pilih, oh iki gondrong, iki botak gitu ya. Nah, saya cuma menyampaikan aja ya Pak Bupati, saya hari ini sudah yatim piatu. Nggak apa-apa, kalau bersedekah nanti saya tunggu. Bu, yang terakhir, ta'amul asyura. Kita dianjurkan besok pagi itu membuat makanan dan minuman yang bersedekah untuk kepada yatim atau fakir miskin. Kalau bahasa sekarangnya adalah membuat bubur asyura kangge tolak bala. Itu sunnah, jangan dibilang bid'ah. Gue sidik-sidik bid'ah, sidik-sidik bid'ah. Ada di kampung saya, Pak Ustaz Surasa, itu bid'ah. Tak antar setengah kilo, entak juga bubur ya. Dari mana ini asal muasalnya? Sunnah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh terdampar di Bukit Sudia ya benda, itu kejadiannya 10 Asyura. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan kecuali 100 pasang umatnya yang beriman kepada Allah dan percaya kepadanya, dan 100 ekor pasang binatang-binatang ternak. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an pun tidak masuk ke dalam sampan. Berlabuh di Bukit Sudi 10 Asyura, tak ada lagi Nabi Nuh beserta umatnya yang mau dipangan, nggak ada lagi yang mau dimakan kecuali 10 biji-bijian. Mana 10 biji itu? Ada 10 biji kurma, ada gandum, lalu diudek, dikacau, diudek tahu Bu? Diudek, dikacau, diaduk, alah orang ngerti lah, dikacau, diudek jadi satu, bleteng alias blotong, maka jenenge bubur Asyura. Kok aku ngomong blotong kok pada blotong ya bubur ya blotong, becek ngono lho, bucak ngono lho. Ora keras, wong jenenge bubur mana ada keras. 10 biji. Maka dibilang 10 Asyura, bubur Asyura karena terdiri daripada 10 macam. Dibuatnya di 10 Asyura besok pagi. Boleh kacang hijau, boleh apa? Air, susu, pandan, kacang hijaunya, pisang kepoknya, apalagi Bu? Apalagi? Hah? Pulut putih, pulut apa? Duriannya boleh dimasukkan. Kalau udah masak jangan lupa ya diantar ke rumah Bupati ya. Nggih, insya Allah ning sing enak lho ya. Ubine aja sing keras, sing enak engko mesti ditransfer 5 juta engko sampean. Insya Allah. Terus aspalnya insya Allah full. Amin ya robbal. Aku ora diwai ora apa-apa, ditransfer ae. Ning Pak Bupati jenengan terkis esuk-esuk ya yamine kangge buka. Insya Allah. Yo nak ora 2 ember 3 ember. Apa kok ember-ember iki? Bu, niatnya apa? Tolak bala. Balak ditolak, berkahnya datang. Kata orang Melayu, obek datang penyakit hilang. Tombo teko loro lungo. Insya Allah. Terakhir Pak Rahmatullah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa alasan mengapa bulan Muharram itu bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pergantian tahun yang lama dengan tahun yang baru, ada 10 peristiwa yang terjadi yang dicintai oleh Allah yang sudah termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim.
Dan yang ketiga adalah ada 4 amal perbuatan sunnah yang dicintai Allah, yang senantiasa diagungkan dan dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni adalah besok pagi puasa Asyura, memperbanyak zikir hasbunallahu wa ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang ketiga adalah bersedekah terutama kepada anak yatim dan fakir miskin. Dan yang terakhir membuat makanan yang berupa bubur sebagai tolak bala, supaya apa? Berkahnya datang, musibahnya pun hilang. Amin ya rabbal alamin. Satu catatan terakhir buat kita yang bersama, termasuk untuk diri saya. Hari ini tanpa terasa ayahanda bunda, umur kita telah bertambah 9 hari. Berarti tanpa kita sadari pula, jatah usia kehidupan kita di dunia ini pun semakin berkurang. Namun sedikit di antara kita yang merasa cemas. Akan tetapi kalau hartanya yang hilang, jabatannya yang hilang, barulah di antara kita merasa cemas. Padahal dengan semakin berkurangnya jatah usia kehidupan kita di dunia ini, maka semakin dekatlah dengan kematiannya. Wahai manusia, jangan kau tertipu daya dengan indahnya dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Raja-raja, orang kaya, orang miskin, Pak Ustadz. Karena saya sudah dibilang mati, maka sampai di sini dulu ceramahnya. Insya Allah lain waktu kesempatan kita sambung kembali. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih lengkapnya tentang kajian saya tengok di YouTube Uwais Ustaz Edi Suroso. Mudah-mudahan kita semua hari ini dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia, di Aula Sabilul Jannah, sesuai yang disampaikan oleh Pak Dik kita yang tercinta, ayahanda Bapak Bupati Haji Sukiman tadi. Sabilul Jannah, galani menuju surga. Siapa yang berkumpul di halaman masjid, masuk masjid, ibadah yang masjid Sabilul Jannah. Barang siapa yang bersedekah, barang siapa yang berceramah, barang siapa yang bersolawat, datang di Sabilul Jannah, insya Allah sudah berada di rel menuju jalannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ini nak masalah masuk surga, yo Pak Bupati monggo riyin dhisik, wong-wong kene mburi ae. Lah ngopo? Wong isane cuma mrino, aspale putus meneh. Isane cuma mrino tok. Lha sampean nifake kayak sampean mau pira? 1000 lho. Wong Pak Di 50 juta lho. Kalau berinfak itu, Bu, biarlah 50 juta, yang penting ikhlas. Daripada 1000 ora ikhlas. Insya Allah. Astaghfir Rabbal bar